Assalamualaikum saudara, kita jumpa lagi dengan kami Cahyo. Kali ini ya perjalanan touring kita Jambi ke Lombok. Kita sampai di Bromo di Wonokitri ya. Bagaimana cerita kami hingga sampai ke Gunung Bromo? Ikuti, dan yang nonton video ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kita sekarang berada di puncak pendakian atau penanjakan Bromo ya. Dari sini nampak ada dua atau bahkan tiga yang perlu diamati. Yang pertama adalah terbitnya matahari. Kemudian yang kedua adalah melihat lautan awan di bawah kita, atau kita sebut dengan melihat awan dari atas awan atau negeri di atas awan. Kemudian yang ketiga melihat Gunung Bromo ya dari atas, lebih atas. Kemudian melihat Semeru ya, Gunung Semeru. Jadi malam tadi menginap di Wonokitri, satu penginapan ya yang sederhana dan enak kita untuk mandi ya di situ karena air panas. Kemudian setelah subuh itu jam 4.15 sudah subuh di Bromo. Kemudian lanjut kami untuk naik di penanjakan itu jam 4:30. Ternyata sudah banyak orang yang ke pendakian dan saya tidak sanggup untuk memvideokan ya karena hawa yang sangat dingin. Kemudian tangan ini nggak sanggup megang kamera karena megang setang saja sudah minta ampun ya, menggigil. Untuk tiket masuk sendiri, kalau untuk lokal itu 34.000, saya berdua dengan istri berarti 68.000, sedangkan untuk mancanegara itu 320.000 ya. Tiket itu bisa dibeli secara online ya, atau juga bisa dibeli di loket-loket yang tersedia ya. Paling tidak ada 4 pintu masuk itu untuk ke Bromo ya. Jarak dari Malang sendiri, kota Malang itu sekitar 60-an kilo ya. Ada yang lewat Pasuruan, ada yang lewat Malang. Kalau lewat Malang ada paling tidak 4 pintu masuk, yaitu Malang, Gubuk Lakah, Jemplang, kemudian Bromo. Rute yang kedua itu Malang, Sukapura, Cemoro Lawang, kemudian Bromo. Nah, rute yang ketiga itu Malang, Purwodadi, Bromo. Nah, rute yang keempat itu Malang, Tosari, Wonokitri, Lautan Pasir, kemudian Bromo. Saya masuk pintu 4 ya, lewat Wonokitri. Memang tidak puas-puas kita ya melihat lautan awan di bawah, kemudian pucuk Gunung Bromo, pucuk Gunung Semeru, kemudian terbitnya matahari atau sunrise. Jadi usaha kita tuh naik terus ke atas puncaknya. Ini banyak turis-turis dari mancanegara, dari Asia juga banyak. Kita tuh usaha terus naik ke atas supaya lebih puas menikmati ya. Dan udara sangat dingin sekali ya, sehingga gemetaran badannya, gemetaran dan gigi itu merapat-rapat karena saking dinginnya. Kemudian hidung juga meler-meler ya, saking situasinya dingin. Subhanallah, indah sekali ya, lautan awan dan bawahnya itu adalah lautan pasir. Nanti kita agak-agak jam berapa nanti siang kita masuk ke bawah.
Setelah cukup puas menikmati indahnya Bromo dari atas pendakian atau penanjakan, kita lihat tadi awan begitu indah ya, menutupi lautan pasir di bawahnya. Kita pun turun ke bawah kembali ya, setelah sebenarnya foto-foto itu ada tugu ya. Kita turun ke bawah, jalannya curam sekali. Seperti ini jalannya, tikungan-tikungan curam ya, sebelah kanan kiri kadang-kadang tebing ya, seperti itu. Jalanan penuh dengan turunan curam ya, rem harus bagus, harus baik ya, hati-hati. Ada Vespa ya, Vespa pun hebat ini, bisa mendaki dari lautan pasir itu. Dari jam berapa itu udah turun ke bawah dia. Alhamdulillah sampai kita di lautan pasir ya. Kita coba mutar-mutar dulu di sini. Bagaimana rasanya berkendara di lautan pasir? Ini musim kemarau, jadi lebih dalam pasirnya dan lebih kering ya. Wah, nampak
Gunung Bromo di sebelah kanan, mobil-mobil jeep yang membawa angkutan. Jadi teman-teman yang pakai mobil itu nggak bisa ke bawah, paling berhenti nanti di Wonogiri. Setelah itu baru ke ini ya, ke Bromo atau ke lautan pasirnya itu pakai mobil-mobil jeep nyewa. Nah ini bapak ini memberitahu kami tentang jalannya dan meminta pembonceng saya itu untuk naik ke dia. Untuk ongkos ini ya, ongkos ojek itu ke ini, dari sini, dari pintu masuk ini sampai nanti ke mau mendaki itu 50 ribuan. Ini sulit sekali, tengok setang kami ogel-ogel ya, ogel-ogel karena itu dalam. Dan saya tidak tahu ternyata sebaiknya itu dikempesi bannya. Saya nggak dikempesi, saya takut nanti kalau malah bocor ya. Jadi saya paksa saja. Kita mainan dulu di sini ya. Oke saudara ya, kita sampai di Bromo, di lautan Bromo. Itu saya setelah subuh tadi. Subuh ini di sini jam 4.15 ya, 4.15 sudah subuh. Kemudian setelah subuh langsung saya ke pendakian Bromo. Jadi di pendakian itu nampak ya nanti sunrise, matahari sedang terbit, kemudian nampak Gunung Bromo itu malah dari atas. Jadi setelah dari sana saya sekarang jam 7.30 itu turun ke lautan pasir. Ini lautan pasir, coba di shoot nih, sangat bagus sekali, indah, menakjubkan ya teman-teman. Motoran saja ke sini ya, motoran saja Lebih puas. lebih enak, lebih puas. Meskipun mobil ada ya, tapi motoran lebih enak, lebih puas. Nah itu coba arahkan ke Gunung Bromo. Nah di situ ya, luar biasa, cakep sekali. Kondisi motor seperti ini, coba motornya. Kondisi motor ya, kotor sekali, tidak masalah. Tuh. Oke saudara ya, mantap. Akhirnya saya coba untuk naik ke puncak Bromo ya. Istri saya naikkan ke kuda. Di sini ongkos kuda itu antara 100.000 sampai 200.000 ya. Nah saya coba jalan kaki saja, dan ini kita sampai di puncak ya. Setelah mendaki tangga-tangga yang cukup melelahkan ya,
bentar-sebentar kita istirahat di tangga. Dan ini kawahnya luar biasa, Allahu Akbar ya. Nih orang pada naik di atas, dan itu Gunung Batok namanya ya, Gunung Batok. Lihat tangga ya, banyak orang yang datang, turis-turis dari mancanegara. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.